Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Wina Puspitasari, SOSMSI, dan teman-teman semua yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan materi tentang Communication Climate, the Foundation of Personal Relationship. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya. Yang pertama ada saya sendiri, Fairistuleta Setia Putri, lalu ada Kini Dwi Respati, dan yang terakhir ada Mina Minatullah. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Mina Minatullah. Kepada Saudari Mina Minatullah dipersilakan. Baik, sebelum itu izinkan saya menjelaskan apa itu iklim komunikasi. Iklim komunikasi merupakan perasaan atau suasana hati secara menyeluruh. Dapat diekspresikan dengan perasaan yang hangat atau dingin, aman atau menegangkan, menerima atau menolak, terbuka atau terjaga, yang dibentuk oleh interaksi secara verbal maupun non-verbal antar individu. Adapun fitur-fitur yang mendukung hubungan yang memuaskan untuk iklim komunikasi, yang pertama ada investment atau investasi. Ketika kita peduli terhadap orang lain, kita akan berinvestasi waktu, tenaga, pikiran, dan perasaan dalam interaksi. Kita juga memiliki kemungkinan untuk berinvestasi secara material dengan meluarkan uang, memberikan hadiah, dan lain halnya. Ketika kita berinvestasi, kita tidak dapat mengambil kembali. Jadi, satu-satunya untuk mendapatkan benefit dari investasi yang kita telah keluarkan, yakni dengan menjaga hubungan tersebut. Yang kedua ada komitmen. Komitmen yang menjadi penanda komitmen adalah maksud untuk berbagi masa depan. Komitmen merupakan hal yang menghubungkan partner di masa depan. Komitmen bukan mengenai masalah feeling lagi, melainkan mengenai keyakinan untuk berbagi di masa depan. Yang ketiga ada trust atau kepercayaan. Kepercayaan melibatkan rasa percaya terhadap keandalan orang lain untuk melakukan sesuatu yang mereka janjikan. Alasan kepercayaan menjadi sangat penting ialah hal tersebut dapat mendorong kita untuk mengambil resiko bersama partner kita di masa depan atau masa sekarang. Yang keempat ada self-disclosure. Self-disclosure adalah pengungkapan informasi pribadi yang dilakukan secara sengaja oleh diri sendiri yang tidak mungkin didapatkan melalui cara lain. Self-disclosure harus dilakukan secara bertahap dengan kehati-hatian yang tepat. Karena pengungkapan diri kita terhadap orang lain belum tentu dirasa cocok. Maka dari itu, self-disclosure datang beriringan dengan munculnya rasa kepercayaan atau trust yang disebutkan di poin ketiga. Selanjutnya ada kenyamanan dengan alientik relasional. Yang pertama ada otonomi atau connection. Otonomi maupun kedekatan adalah kebutuhan alami manusia. Begitu juga dengan koneksi yang muncul antar makhluk sosial. Nah, tantangannya adalah ketika kita mempertahankan individualitas sambil juga memelihara koneksi dalam suatu hubungan. Yang kedua ada novelty atau predictability. Kita semua memiliki sejumlah rutinitas tertentu untuk memberikan keamanan dan prediktibilitas dalam hidup kita agar kita merasa nyaman dan aman. Namun terlalu banyak prediktibilitas membuat kita merasa bosan, sehingga kita membutuhkan hal-hal baru atau novelty agar kita tetap merasa terstimulasi. Yang ketiga ada openness atau closeness, yakni menginginkan sebuah privasi tidak selalu berarti suatu hubungan itu berada di dalam masalah. Hal ini menjadi masalah ketika partner kita tidak mengerti bahwa alientik relasional ini tidak hal yang natural dalam kehidupan kita. Yang keempat ada negotiating dialectical tension. Jadi dalam pengungkapan alientik relasional ini ada 4 cara untuk menegosiasinya. Yang pertama ada neutralization, yakni negosiasi keseimbangan antara dua kebutuhan dialektikal. Yang kedua ada selection, yakni mengaplikasikan prioritas kepada kebutuhan dialektikal. Yang ketiga ada separation, yakni memisahkan kebutuhan dialektika. Yang keempat ada reframing atau mendefinisikan kembali kebutuhan agar tidak bertentangan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu confirming and disconfirming climates. Menurut Jack Gibb, iklim komunikasi yang berbeda berasal dari komunikasi yang mendorong perasaan confirming dan disconfirming. Ada 6 jenis komunikasi yang mendorong disconfirming dan confirming. Yang pertama, evaluasi dengan deskripsi. Komunikasi evaluatif. Komunikasi ini cenderung menimbulkan sikap defensif karena takut dievaluasi oleh orang lain. Komunikasi deskriptif. Komunikasi ini menggambarkan perilaku orang lain tanpa memberi penilaian. Yang selanjutnya, kepastian dengan profesionalisme. Komunikasi kepastian. Komunikasi ini cenderung menggunakan bahasa yang absolut dan dogmatis, sehingga hanya ada satu jawaban, sudut pandang, dan tindakan yang benar. Komunikasi profesionalisme. Komunikasi ini cenderung terbuka terhadap sudut pandang orang lain, sehingga orang lain dengan bebas dapat menyuarakan gagasannya. Strategi dengan spontanitas. Komunikasi strategi. Komunikasi ini cenderung membuat orang lain lebih waspada, akan takut dimanipulasi untuk bersikap kurang terbuka. Komunikasi spontanitas. Komunikasi ini cenderung jujur, terbuka, dan tidak direncanakan. Selanjutnya, kontrol dengan orientasi masalah. Komunikasi kontrol. Komunikasi ini cenderung untuk mengupayakan memanipulasi orang lain, sehingga cenderung memunculkan defensif, yaitu memaksa sudut pandang sendiri. Disebabkan karena adanya tingkat hubungan yang menganggap dirinya memiliki kekuatan, hak, dan kecerdasan yang lebih. Komunikasi orientasi masalah. Komunikasi ini cenderung berfokus menemukan solusi yang dapat diterima orang lain, sehingga komunikasi ini dapat menjelaskan hubungan komunikator pada makna tingkat hubungan. Selanjutnya, netral dengan empati. Komunikasi netral. Komunikasi ini cenderung membuat orang lain defensif saat direspon dengan orang lain, sehingga kurangnya perhatian dan kepedulian terhadap orang lain. Komunikasi empati. Komunikasi ini menegaskan nilai orang lain dan menunjukkan kepedulian, dan tidak berarti sepakat dengan orang lain, hanya saja menghargai pendapatannya. Yang terakhir, keunggulan dan kesetaraan. Komunikasi unggul. Komunikasi ini cenderung membuat orang lain melindungi harga dirinya dan menutup diri dari orang-orang yang meremehkan. Komunikasi setara. Komunikasi ini cenderung lebih nyaman karena orang-orang diperlakukan dengan setara, sehingga tidak membuat orang lain minder. Selanjutnya ada level of confirming and disconfirming. Recognition. Bentuk konfirmasi yang paling dasar adalah mengakui bahwa yang lain orang itu ada. Melakukannya dengan perilaku nonverbal seperti senyum atau sentuhan dan komunikasi verbal. Disconfirmation, non-recognition. Ketika menyangkal orang lain pada tingkat dasar ketika tidak mengakui keberadaan mereka. Selanjutnya ada acknowledgement. Merupakan usaha pengakuan atas apa yang orang lain rasakan, pikirkan, atau katakan. Secara nonverbal, kita mengakui orang lain dengan mengangguk kepala kita atau dengan melakukan kontak mata untuk menunjukkan bahwa kita mendengarkan. Pengakuan verbal adalah tanggapan langsung terhadap komunikasi orang lain. Disconfirmation, non-acknowledgement. Ketika tidak mengakui perasaan atau pikiran mereka, ini ditandai dengan cara tidak mau mendengarkan atau memberi komentar sekilas you'll get over. Endorsement. Konfirmasi pengesahan tingkat yang paling kuat adalah endorsement. Endorsement melibatkan penerima perasaan atau pikiran orang lain. Pengertian gampangnya mendukung dan menyetujui apa yang dirasakan dan dipikirkan orang lain. Disconfirmation bukan sekedar ketidaksetujuan. Bagaimanapun ketidaksepakatan bisa menjadi produktif dan sehat. Dan itu menyiratkan bahwa orang cukup penting atau sama lain untuk membantah. Jika Anda memikirkan tentang apa yang telah didiskusikan, Anda mungkin akan menemukan bahwa hubungan di mana Anda merasa paling dihargai dan nyaman adalah hubungan dengan tingkat konfirmasi.
Baik, selanjutnya ada social media and communication climate. Iklim komunikasi dalam sosial media sama pentingnya seperti kita berinteraksi secara tatap muka. Adapun pengungkapan diri secara online dan digital memiliki tantangan tertentu. Tantangan ini muncul karena adanya akses nonverbal yang terbatas. Semakin terbatasnya akses isyarat nonverbal di sosial media dapat mengurangi kemampuan kita untuk menafsirkan komunikasi orang lain. Selanjutnya ada guidelines for creating and sustaining confirming climate. Active use communication to build confirming climate. Iklim komunikasi dapat meningkat dengan menerima dan tumbuh dari ketegangan yang dihasilkan oleh dialogasi relasional. Pertumbuhan dalam individu dan hubungan ditutup untuk menghormati kebutuhan kita bagi otonomi dan koneksi, keterbukaan dan kedekatan. Lalu ada accept and confirm others. Konfirmasi adalah hal yang penting untuk iklim yang sehat dan hubungan yang memuaskan. Bersikap jujur dengan orang lain merupakan hal yang penting untuk menjadi sumber umpan balik yang jujur bagi kita. Julian menjelaskan bahwa menawarkan umpan balik yang jujur dalam sebuah pembicaraan bisa meyakinkan orang lain, itu sama saja dengan menghargai dan menghormati mereka. Mengambil perspektif adalah cara utama untuk menerima, karena kita perlu mempertimbangkan dengan cara mereka sendiri. Untuk memenuhi kesamaan antar keduanya, kita dapat saling menghormati satu sama lain untuk menjalin kedekatan. Lalu ada affirm and assert yourself. Hal ini penting untuk menegaskan dirimu sendiri bahwa dirimu perlu ditegaskan sama seperti orang lain. Prinsip dari menerima kelayakan orang lain berlaku juga bagi diri sendiri. Jadi, kamu harus menegaskan perasaan dan pandanganmu dengan terus menghormati perbedaan dari masing-masing individu. Penegasan adalah jelas dan tidak menghakimi pernyataan apa yang Anda rasakan, butuhkan, dan inginkan. Lalu ada respect diversity and relationship. Terdapat keragaman yang ditemukan dalam sebuah hubungan seperti kenyamanan, penegasan, dan kepuasan dalam interaksi antar pribadi. Perbedaan di antara manusia dapat menciptakan banyaknya hubungan. Dialektika menghasilkan tegangan konstan. Orang akan terus-menerus mengubah pola dan cara mereka untuk menghormati kebutuhan yang bertentangan dalam hubungan mereka. Karena itu, orang dan hubungan sangat beragam, maka kita harus berusaha untuk menghormati berbagai pilihan komunikasi dan pola hubungan. Cara terbaik untuk memahami penyebab perilaku orang lain adalah dengan bertanya. Dengan hal ini, menyampaikan pesan relasional bahwa mereka penting dan memungkinkan Anda untuk memperoleh pemahaman tentang keragaman yang menarik di sekitar kita. Lalu yang terakhir ada respond constructively to criticism. Carol Tavris dan Elliot Arson memberikan analogi yang berguna. Para pengemudi tidak dapat menghindari adanya titik buta dalam penglihatan mata, tetapi pengemudi yang baik menyadarinya. Kritik orang lain dapat membuat kita sadar akan titik buta kita dalam komunikasi antar pribadi. Tanggapan yang konstruktif terhadap kritikan adalah dengan mencari lebih banyak informasi. Langkah kedua yaitu dengan mempertimbangkannya dengan bijak. Langkah terakhir yaitu dengan berterima kasih kepada orang yang memberikan kritik kepada kita, karena pada mulanya mungkin terlihat tidak masuk akal dan tidak enak untuk didengar, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, kritik itu dapat memberikan kita kesempatan untuk melihat diri kita sendiri melalui mata orang lain. Selain itu, Alkitab memberi kita pemahaman tentang bagaimana perasaan orang lain terhadap kita dan apa yang kita lakukan. Keduanya dapat memicu pertumbuhan diri dan hubungan yang sehat untuk memperkenankan pengungkapan perasaan yang jujur. Bahkan jika kita tidak setuju dengan kritikan, kita hendaknya membiarkan orang lain mengetahui bahwa kita menghargai mereka dengan bersedia membagikan persepsi mereka kepada kita. Hal ini dapat membuat pintu tetap terbuka untuk komunikasi di masa depan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.